Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita sepanjang perjalanan menuju Emmaus? Yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penggunanya. Nah, saya akan mengajak kita membedakan percakapan dengan Yesus dengan chatting digital. Oke? Karena ini sangat penting supaya Bapak Ibu jangan jadi orang reaktif, jangan jadi orang yang dangkal, jangan jadi orang yang suka menuduh, jangan suka menyebarkan hoax, ya. Karena kalau kita ngomongin orang, berfokus pada kelemahan kekurangan orang, kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau kamu sungguh dekat dengan sabda Tuhan, kamu tidak akan melakukan itu, ya. Atau AI yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penggunanya. Nah, saya akan mengajak kita membedakan percakapan dengan Yesus dengan chatting digital. Oke? Karena ini sangat penting supaya Bapak Ibu jangan jadi orang reaktif, jangan jadi orang yang dangkal, jangan jadi orang yang suka menuduh, jangan suka menyebarkan hoax, ya. Karena kalau kita ngomongin orang, berfokus pada kelemahan kekurangan orang, kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau kamu sungguh dekat dengan sabda Tuhan, kamu tidak akan melakukan itu. Bapa yang agung, Bapa yang penuh kasih, melakukan kegiatan ini sendiri pada akhirnya. Walaupun kita saat ini masih menginduk di paroki Tangerang sampai tahun depan. Jadi tahun depan kita masih menginduk, setelah itu baru kita berdiri sendiri. Biaya itu yang harus kita keluarkan per peserta itu 600.000. Kalau kita retret ya, itu. Saya mau kasih tahunya aja nggak tega. Saat ini sebagai ketua IJ Center, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang IJ. Ya. Di paroki di bawah KAJ itu sudah ada 49 paroki yang sudah punya IJ. Dari total keseluruhan kalau nggak salah 69 ya Pak ya, paroki di KAJ. Jadi sudah 71%. Lalu di keuskupan-keuskupan yang lain itu sudah sekitar 20-an. Total semua yang sudah ada IJ 70 paroki. Itu ada di Keuskupan Semarang, lalu ada juga sampai di Palembang, di Jogja, dan sekarang sudah sampai di Agats, Papua. Ya. Nah, puji Tuhan, semoga IJ semakin bertumbuh besar, jadi berkat bagi banyak umat ya. Setidaknya umat-umat Katolik semakin kenal, cinta dan hidup seturut kitab suci ya. Punya hidup doa yang semakin dalam. Supaya apa? Supaya mereka ini, kita semua ini menjadi benteng yang kuat bagi gereja. Amin. Yang bawa buku jurnal dan hari ini sudah tulis jurnal. Cecilia Rubiati, sesi kelompok 1. Ya, atau AI yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penggunanya. Nah, saya akan mengajak kita membedakan percakapan dengan Yesus dengan chatting digital. Oke? Karena ini sangat penting supaya Bapak Ibu jangan jadi orang reaktif, jangan jadi orang yang dangkal, jangan jadi orang yang suka menuduh, jangan suka menyebarkan hoax, ya. Karena kalau kita ngomongin orang, berfokus pada kelemahan kekurangan orang, kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka.
Kalau kamu sungguh dekat dengan sabda Tuhan, kamu tidak akan melakukan itu. Oke. Lanjut. Misalnya sekarang ada ChatGPT. Bapak Ibu terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi. Karena menurut film Ngeri-Ngeri Sedap, menjadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Ya. Jadi jangan berpuas diri, jangan stagnan. Tapi terbukalah terhadap pembaruan-pembaruan yang ada. Karena kalau tidak, nanti anak-anak akan berjalan sendirian tanpa ada mentor. Yesus menjadi mentor bagi para murid yang berjalan ke Emmaus, meluruskan, mencerahkan, mengobarkan hati. Ya. Misalnya ada anak SD, kan dia tidak bisa tidur, lalu dia buka TikTok, lalu influencer mengatakan bahwa ada obat tidur yang membantu kamu untuk tidur. Karena anak-anak itu suka melihat artis ya, jadi mereka ada attachment emosional kepada idola mereka ketika mereka sudah mengatakan sesuatu karena terbiasa dengan melihat gambar serta video. Jadi influencer ngomong apa dilaksanakan. Lalu dia beli obat tidur yang diajukan oleh influencer itu, dilakukan oleh anak SD ya. Dan ini kami bahas dalam pastoral care ya, para imam dan para tenaga pendidik di tingkat keuskupan. Dia melakukan itu selama beberapa bulan ya, selama 1 bulan lebih tanpa diketahui orang tuanya minum obat tidur ya. Nah, maka mari kita coba menyelami sungguh-sungguh bagaimana menjadi sahabat seperjalanan ya, dan bagaimana sabda Yesus itu mengubah. Jangan cuma ikut ya, tapi karakternya nggak berubah, buat apa? Percuma. Jadi godly character makin menyerupai Yesus itu sebenarnya bisa dirasakan. Apakah sabda Tuhan itu membentuk orang atau tidak, atau sekedar superficial. Nah, coba kita lihat ChatGPT ini sekarang sudah punya banyak pertanyaan kan, punya banyak jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Lanjut. Ini ada Catering Chat yang dikembangkan oleh KWI dari Amerika ya. Jadi ada customnya juga untuk anak-anak, orang dewasa, dan sarjana ya. Kalau sarjana pasti mungkin bahasa lebih sulit, penjelasan juga lebih rinci. Tapi kalau untuk anak-anak bahasa lebih sederhana. Coba bisa dipindahkan ke tab yang baru. Coba diketik aja di Google Catering Chat, itu di escape dulu kampanye ya. Nah, masuk ke tab baru, coba ketik di Google Catering Chat. Coba ada. Kalian kan sudah dewasa ya? Sedikit. Emang tidak mudah loh jadi orang dewasa ya. Nah, ask your question or type help ya. Coba misalnya ketik aja di situ Biblical explanation on Emmaus journey. Explanation on Emmaus journey. Atau nanti bisa juga ketik aja Emmaus journey langsung muncul. Nah itu ya. Harus bahasa Inggris ini ya, Mo? Karena KWI Amerika ya, Oh. Indo belum bikin.
Oke. Ya, ChatGPT ini adalah ChatGPT iman untuk orang-orang yang berbahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada ya penjelasannya. Coba ke atas. Ya. Di Emmaus juli perjalanan menuju Emmaus menuju pada peristiwa perjanjian baru tentang dua orang rasul yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit sementara mereka berjalan menuju desa Emmaus. Cerita ini ditemukan dalam Injil Lukas 24, 13 sampai 35. Oke? Lalu kalau dia pintar ya, dia langsung bisa merujuk pada katekismus Gereja Katolik. Dia baca di sana tidak ada disediakan penjelasan langsung tentang Emmaus Juli. Ya. Tapi poinnya adalah tentang kebangkitan Tuhan, kehadiran Yesus dalam Ekaristi yang menjadi pusat ya temanya dalam cerita itu. Coba ayat berapa tadi? Ekaristi ada dalam Injil yang sudah kita baca? Ayatnya. Nah, itu ini mendengar sebab hari telah menjelang malam. Tuhan Raja yang menguasainya. Jangan terbalik kamu yang dikuasai oleh teknologi. Ya. Ini adalah sarana untuk mendalami iman kita. Oke. Kalau kita menggunakannya dengan benar, kita akan bertumbuh dalam iman. Oke. Lanjut. Kembali ke slide. Jadi lebih kreatif, kolaboratif, jadi pribadi-pribadi yang lebih visual ya, lebih mudah bertindak kalau sudah melihat dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi saling belajar. Bapak Ibu kalau belajar dari anak-anak muda, nanti jadi forever young, ya. Jadi muda selamanya. Tapi yang muda-muda juga perlu kan belajar tentang kesetiaan, komitmen, ya, tentang kerja keras. Nah itu saling melengkapi, bukan saling menyingkirkan, tapi saling melengkapi, ya. Lanjut. Itu tadi refleksi sederhana yang saya tuangkan dalam sebuah buku Gambaran Gereja di Era Digital. Nah, saya mau bilang begini. Sekarang kamu punya banyak sekali kata-kata di internet. Gak kurang. Kamu bisa nonton video TikTok yang membuat hatimu menangis bermenung banyak sekali. Gampang marah. Kalau Yesus bilang aku ini lemah lembut dan rendah hati, marah-marah main kasar terhadap keluarga itu kan bukan bagian karakter. Jangan teruskan kalau begitu. Ya. Nah, nih, saya salut bila ada bapak itu yang pakai Alkitab ya, pakai buku, bapak itu pakai buku Alkitab, itu baik ya. Itu baik. Jadi kita meminimalisir distraksi ya. Atau advertisement pop up yang bisa mengecoh. Tadinya aku mau merenungkan sabda Tuhan nggak jadi gitu. Buka yang lain. Baru iya, kalau kita sudah buka laptop, buka internet, kita langsung dihadapkan pada ratusan ribuan pilihan ya. Dan keterarahan ini yang sangat menentukan. Maka saya pernah diminta oleh para pengusaha Jakarta kan untuk memberi rekoreksi terkait ini. Dan saya bersama dengan narasumber satu lagi, Bapak Eko Indrajit, kami diskusi terlebih dahulu. Kesimpulannya sama itu tadi. Jadikan teknologi itu budak kamu. Pakai gitu. Dan tidak mudah ya untuk menguasainya. Karena yang ada seringkali kita yang kecanduan dan dikuasai oleh teknologi. Oke, lanjut. Ya. Karena dialog dengan Yesus itu bisa informatif, ya. Kadang malah argumentatif. Tadi kan sok tahu mereka, ya kan? Biasanya yang salah malah lebih galak, ya kan?
Kalau orang lagi emosi ya, wah keluar kata-kata, wah barulah kita sampai pada transformasi. Trans artinya melampaui manusia lama kita. Ya. Coba kita perhatikan. Ini ada teks orang muda yang kaya, Matius bab 19. Ya. Coba dibuka. Pusing nggak? Enggak kan? Tetap tenang ya. Nah itu buah-buah dari sabda ini. Tidak terdistraksi. Di sini ada teks tentang orang muda yang kaya. Ya. Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Oke, dia akan mengajak kita semua untuk membaca ayat 21 saja. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini dibaca oleh seorang pemuda kaya raya bernama Fransiskus dari Assisi. Ya. Dia adalah anak seorang pengusaha sukses, ya, pengusaha kain yang sudah sampai ekspor ke daratan Eropa. Dan dia juga adalah seorang kesatria, karena dulu ya martabat laki-laki itu terletak pada keberaniannya berperang dan menaklukkan musuh-musuh, ya, atau bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka. Ya, jadi kekayaan, kehormatan itu nilai-nilai pemuda ini. Ketika dia baca teks ini, pergilah, jualah ya, segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia lakukan, saudara-saudari. Anda tahu? Ya, dia sampai tidak berbusana satu helai pun di hadapan uskup. Pada saat itu dia berdiri di depan uskup hendak mendirikan satu ordo yang bernama Saudara Dina. Ya, dan sampai saat ini pengikut Santo Fransiskus Assisi banyak sekali. Ya, lebih besar daripada Jesuit dan Salesian Don Bosco bila dijumlah Frater Minorum OFM kampus ini. Bagi masa depanku yang penuh harapan, bukannya menguatkan, tapi malah menunjukkan keburukan-keburukan dari keluarga besarnya, dan ini adalah hukuman, kan begitu. Ini dosa manusia. Dan dosa yang lebih besar adalah dosa yang dikemas dengan hal-hal yang rohani. Hati-hati. Pelayanan-pelayanan itu jangan digunakan sebagai packagingnya. Untuk apa? Menutupi sebenarnya apa? Eksistensi kita. Entah itu motivasi-motivasi yang terselubung lah. Yang menghindari persoalan di rumah, menghindari kerja bakti di RT, misalkan menghindari bisnisnya yang sedang menurun, maka pelayanan nanti lalu marketing di situ. Wah, ini hati-hati banget. Jadi dosa sakrilegi yang dahsyat banget, Bapak. Jadi ini sebenarnya gitu. Yesus butuh air, bukan dikasih air, tapi malah dikasih sesuatu yang bertentangan. Sama, ini simbol. Masyarakat kita seperti itu sekarang. Nah, kita ada di dalam masyarakat, mungkin kita seperti itu, tapi hati-hati, kita hari ini disadarkan. Berikutnya,
Santa Faustina mengatakan, aku haus teriakan Yesus itu merupakan kerinduan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kenapa manusia itu harus diselamatkan? Karena manusia memang bobrok. Jangan berpikir bahwa dosa saat ini, kondisi saat ini lebih baik daripada zamannya Yesus disalib. Enggak juga. Kalau kita membaca kitab suci secara benar-benar, kita akan dibuka mata kita. Tadi kan dua murid itu tertutupi matanya oleh selaput, sesuatu yang menutupi mata mereka. Itu apa? Tadi Romo mengatakan salah persepsi terhadap Yesus. Saya kasih spill Bapak Ibu. Santo Thomas Aquinas mengatakan, untuk membuka selaput ini supaya kita paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ada dua cara. Pertama, belajarlah terus. Tapi Pak Uko dan Pak Budi teman-teman, ada juga selaput yang tidak bisa diusir dibuka dengan belajar hanya pengetahuan pemahaman seperti ini, Pak. Melalui apa? Duduk di depan sakramen Maha Kudus dan menikmati sakramen-sakramen. Ini ngeri. Ada selaput teman-teman, selaput yang menghalangi kita memahami sabda Allah yang nggak bisa diupas dengan belajar pertemuan-pertemuan seperti ini. Duduk di depan sakramen Maha Kudus, menikmati sakramen-sakramen. Karena itu maka kita bisa menjadi benar-benar bijaksana di situ. Saya belum sampai di situ, tapi saya bersyukur saya sampai tahu itu. Sampai saya ngomong pada teman-teman waktu pengajaran. Saya kasih tahu teman-teman yang ngajar kelas itu. Tuhan membuka mata saya. Ada cara yang selama ini saya nggak tahu, tapi ini benar-benar. Dan itu Santo Thomas Aquinas, Mother Teresa, Santa Faustina, Santa Gertrudis itu mengalami, semua santo-santa itu mengalami pemahaman kepada Yesus yang luar biasa dahsyatnya. Mencintai Yesus itu terbuka karena apa? Karena rahmat yang begitu besar dicurahkan kepadanya melalui apa? Sakramen-sakramen. Nah itu Bapak Ibu, ini kerinduan Yesus menyelamatkan manusia, kesatuan dengan penderitaan Yesus. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini bagus. Ini selalu saya katakan ini, kesatuan dengan penderitaan manusia. Yesus menyatukan penderitaannya dengan penderitaan manusia. Tapi manusia tidak sadar kalau dirinya menderita. Maka dibilang tadi sok tahu. Itu. Nah ini sebaliknya Mas Joshua. Artinya apa? Penderitaan Mas Joshua bisa dipersatukan dengan penderitaan Yesus dan itu bermakna silih. Maka kalau saat melayani hujan deras, panas terik terus berangkat, itu ada makna silih luar biasa. Anda dalam kondisi seperti itu berdoa untuk mamimu, insya Allah terkabul. Serius. Karena doa-doa yang memang dilakukan dalam kondisi seperti itu dahsyat banget. Beda Pak Budi, ketika Pak Budi sukses, dapat bonus 40 juta, dapat bonus, di situ Pak Budi berdoa. Beda Pak hawanya. Beda. Kenapa? Jalan kita itu harus melalui jalan salib. Persoalannya kan begitu. Persoalannya jalan kita itu harus melalui jalan salib. Karena itu kita mengalami penderitaan, saat itu berdoa luar biasa. Dapatnya, nanti itu masalah selesai, akan timbul masalah lagi Pak, lebih berat lagi. Serius. Jadi kalau nggak mau muncul masalah-masalah, ya sudah nggak usah berdoa. Karena ketika kita mampu menyelesaikan masalah ini dengan bagus, Tuhan masih satu lagi. Terus ngasih satu lagi, ngasih. Sampai kapan? Sampai seperti Yesus bilang, sudah selesai. Sudah selesai Tuhan. Disitulah kita disambut oleh malaikat-malaikat. Sudah selesai. Lalu ada nyanyian haleluya di sana walaupun prapaskah. Haleluya gitu. Di situ tadi nggak boleh kan? Di sana langsung haleluya, haleluya. Anak yang kukasihi ini datang. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu, aku haus Yesus menderita, maknanya Yesus mempersatukan penderitaannya itu dengan penderitaan kita. Maka kalau kita menderita, ingatlah Dominus Vobiscum, tadi yang berdoa pembukaan, Tuhan besertamu dan sertamu juga. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Jadi Tuhan ada bersama kita ini dan untuk kita hari ini dan sampai kapanpun. Ini sebenarnya. Nah ini makna sebaliknya juga. Ketika saya berjuang, misalkan Pak Budi ini bukan nggak ada pekerjaan, sorry. Sampai duduk di sini dari pagi sampai sekarang dahsyat, tepuk tangan boleh ya? Iya. Ini sesuatu banget. Dan ini nggak akan pernah sia-sia, percaya. Nggak akan pernah sia-sia. Kita semua bukan orang yang nggak punya kerjaan. Enak kan hari Minggu nyantai nonton drakor atau apalah, jalan ke mall dingin, enak kan ngopi.
di Ami Coffee atau di Starbucks sambil baca-baca, bikin TikTok di pinggiran sawah sambil nyanyi-nyanyi. Tapi kenapa datang ke sini? Apa yang istimewa dari kegiatan ini? Kan gitu Pak. Dan semua itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah iman. Dan ini nggak akan sia-sia, apalagi kalau ada yang datang dari Rajek. Jauh loh Rajek, saya pernah ke Rajek jauh. Iya, nggak akan pernah sia-sia. Ada yang bicara, mau gue. Mau Pak, hebat Pak, mau Pak. Wah luar biasa. Jadi jangan pernah merasa bahwa yang Bapak Ibu teman-teman lakukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia bagi kita yang percaya kepada Yesus yang bersalib. Amin. Itu, oke. Nah, menerima kematian dengan tenang dan ikhlas, maka itu menyelamatkan. Kalau Yesus nggak menerima dengan tenang dan ikhlas, kita nggak selamat. Amin. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau kita mengalami penderitaan karena kita melakukan perbuatan yang baik dan bahkan penderitaan karena perbuatannya nggak baik pun, tapi akibatnya itu kita terima dengan ikhlas, itu bermakna keselamatan. Itu bermakna keselamatan. Kita bisa baca dari kisah Daud di Perjanjian Lama sudah ada sebenarnya. Oke, maka ini saya lingkarin. Semoga ikhlas. Nah semua itu dilalui, kenapa Yesus melalui? Karena kasih. Karena itu maka kalau kita, ini sebenarnya ada bagus lagi. Ini karena kasih maksudnya gini. Yesus melakukan itu, kenapa dia bisa sangat ikhlas? Karena memang cintanya kepada manusia itu nggak bisa diukur lah. Saya nggak bisa membayangkan, karena cinta itu begitu nggak terbatas. Hanya ketika yang tidak terbatas itu saya nggak bisa bayangkan, saya bisa menemukan salah satu contoh nih misalkan. Saya kok sangat jatuh cinta pada peristiwa ketika perempuan berbuat zina itu tertangkap perempuan berbuat zina itu tertangkap. Lalu pada akhir kisah itu kan Yesus bertanya, tidak adakah orang yang menghukum kamu? Dia bilang tidak. Lalu Yesus juga bilang, aku pun juga tidak ada. Takut saya, gila, saya yang berdosa kayak begini, Tuhan nggak pernah menghukum saya. Itu Allah yang kayak mana sih? Anak kita salah itu kita kadang hukum Pak. Iya, karena kita punya dosa. Yang dampak dari dosa itu tubuh kita. Maka kita kadang keras dengan alasan mendisiplinkan anak kita, keras. Padahal keras dengan cara keras melukai anak. Sehingga anak kita lalu nggak mau ngomong sama kita. Sudah besar tumbuh, ngomongnya sedikit sekali. Jawab di HP pun, gimana kabarnya anak? Baik. Tadi sudah makan belum? SDH. Jangan lupa ya. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu dibayar token listriknya. Singkat Kalau kita marah, telepon langsung. Woi, nama anak saya misalkan di mobil, kamu itu yang membiayakan papa. Ditanya gitu kayak penjelasan kayak orang nggak mau, itu pun lama kan jawab dia-nya lama banget. Sudah beberapa, kadang udah 20-30 menit baru jawab dia. Nah, kita mau mendisiplinkan dengan cara seperti itu nggak bisa, Pak. Suatu saat saya ditanya, Pak, kenapa kok seperti itu ya? Anak saya juga seperti itu. Ini pembahasan berikutnya ada. Ini karena dosa, selalu ada dosa. Kenapa sih kita mengenal istilah konsep dosa asal? Ini dalam, kalau kita pelajari kita akan menemukan bahwa didikan kita kepada anak kita seperfect apapun nggak akan pernah sempurna. Maka hanya kepada Allah kita bisa mengandalkan mendidik anak kita. Itu saya ngomong gitu. Ini karena cinta, memaafkan orang lain tadi sudah, itu menghargai diri sendiri dan diri kita. Nah, kerapuhan luka penderitaan sudah Anda terima dengan ikhlas? Mari kita jawab yes. Saya sudah terima dengan ikhlas, serius. Serius. Kalau belum kita belajar, kita berdoa. Nggak usah diungkit-ungkit ya istri-istri kalau suaminya pernah berbuat salah, nggak usah diungkit-ungkit. Please.
betul. Jangan rumit-rumit karena bagi dunia, bagi kaum bapak-bapak yang sudah itu sudah pernah. Wes mulai aku ora percaya Don. Kalau itu mengejar sebuah omset kurang sekian Pak, please Pak, tolong Pak, Bapak beli produk saya akan kasih. Apa emang yang kasih bonusnya? Banyak. Bapak maunya apa? Ya yang kamu tawarkan apa? Dari yang mati sampai yang hidup, saya bingung. Lu terus terang aja ngomong. Dari yang mati. Sesuatu yang menghidupkan, terus terang aja ngomong apa? Kayak Bapak nggak tahu, saya nggak tahu. Memang saya pura-pura nggak tahu. Sampai segitunya. Lalu dia berhenti kontraktor itu dan apa Bapak Ibu? Tidak ada satu customer pun datang. Tapi pendeta ini bertahan. Dia bertahan tetap, malah justru semakin giat masuk ke dalam gereja itu. Wah, dari kekurangannya dia itu benar-benar memberi donasi kepada gereja. Itu 3 bulan Pak. Untung hanya 3 bulan. Saya nggak tahu dia bohong atau tidak, mungkin 3 tahun, tapi dia bilang 3 bulan itu nggak ada customer. Setelah itu dia menolak lagi customer. Makanya kolaborasi penting Pak Randy. Yang tadi saya bilang masuk komunitas menjadi penting. Karena ada orang yang kelebihan order dan ini dia supaya nggak kehilangan customer dia harus berbagi dengan mitranya. Maka ada yang bilang kan ngesuk gitu loh. Nah ini Bapak Ibu. Jadi gelap batin kita ini juga kadang meliputi orang di dalam gereja, termasuk kita. Nah ini malam yang gelap, Petrus dan para murid mengalami, dan ini membuat mereka tidak mengenal Allah. Saya pikir cara berpikir ini kita sudah harus paham. Ketika batin kita gelap, ada masalah, itu mengganggu kita untuk menemukan yang namanya kehendak Allah. Itu jelas banget. Tapi kalau kita tetap bertahan, ini kan terus kan, perahu terus didayung kan, tetap kita bergerak, jangan menyerah. Itu Tuhan yang akan muncul, yang akan mendatangi kita. Ini aku, sorry Pak Randy, ini aku Ren, ini aku Randy, gitu loh. Iya, ini aku. Kita takut, ini aku, jangan takut. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, laut bergelora angin kencang. Yohanes ini simbol dari apa sih? Pergulatan hidup Bapak Ibu. Jadi laut itu simbol dari pergulatan hidup. Bergelora. Itu kekuatan jahat yang mengancam hidup para murid di dalam perahu atau saat buat gereja. Angin kencang hidup yang sedang diliputi pergulatan batin dengan masalah yang sangat besar. Ini sebenarnya simbol kita. Kita berada di perahu kan, saya tegaskan tadi perahu bisa gereja, bisa keluarga, bisa rumah. Perkawinan itu kan gereja. Perahu disimbolkan juga. Dan kita ini ada di sini, ada di gereja, ada di perahu. Tapi perahu itu ada di dunia. Dan pergulatan hidup gelora laut luar biasa yang membuat kita nggak bisa melihat, menemukan Tuhan dan kehendaknya. Lalu mereka dalam keadaan takut berteriak-teriak, tapi dia tetap mendayung. Saya misalkan tetap tadi kan ngeluh, bahkan saya menggugat Tuhan. Mungkin kita pernah, Pak Okta mungkin pernah mengalami situasi sulit sampai, semoga jangan sampai. Tapi kalau itu pernah Bapak Ibu, sadarin bahwa tadi Tuhan terus beserta kita. Kita nggak boleh diam, nggak boleh berhenti, terus dayung, terus kita harus ada di perahu itu, jangan pernah keluar Bapak Ibu. Jangan pernah keluar walaupun kita mau ditarik oleh orang untuk pindah perahu. Di sini lebih nyaman, lebih enak. Kamu butuh pekerjaan, butuh customer, gua kasih deh. Jangan pernah pindah. Karena apa? Pantai pelabuhan tujuannya berbeda bro, berbeda. Serius. Setan akan membawa ke tempat lain, bukan jalan Tuhan. Nah, ini mereka mereka berteriak-teriak, tetapi tetap mendayung. Dia tidak menyerah. Refleksi bagaimana dengan kita? Harus seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin masuk ke komunitas Emos Journey bukan untuk bebas dari masalah. Kalau jenengan siapa namanya? Mbak Diris ya? Mbak Diris. Masuk Emos Journey bukan untuk bebas dari masalah, tapi juga untuk tidak membuat masalah. Bukan tapi apa. ketika mempunyai masalah, ingat,
Para murid, orang-orang yang dekat dengan Yesus mempunyai masalah, tapi dia tetap mendayung, dia tetap bergerak. Jangan pernah meninggalkan bahtera ini, Mbak Riris. Saya juga punya teman namanya Riris, tapi ada anunya, anu Riris. Kitab suci jelas mengatakan, jelas menceritakan itu. Nah, membutuhkan orang-orang yang terluka atau menderita tetapi mau komitmen dengan Yesus. Bahkan dipukul-pukul. Di kelompok sini sudah disuruh-suruh kerja oleh ketuanya, pulang ke rumah yang bapak-bapak dimarahin istrinya. Saya baca ada TikTok itu lucu, nggak tahu ini atau bukan yang bikin ini. Kasihannya laki-laki ya. Waktu dia bayi dimarahin maknya, waktu sekolah dimarahin gurunya, waktu kuliah dimarahin dosennya, di tempat kerja dimarahin bosnya, pulang dimarahin istrinya. Saya bilang kasihan sekali nih laki-laki. Enggak, saya ingat ini Bapak. Jadi Tuhan itu membutuhkan justru orang-orang yang terluka, yang menderita tapi mau berkomitmen dengan Yesus, karena Yesus juga menderita. Itu membutuhkan orang yang rela mengorbankan kenikmatan dunia. Ini kan enak tidur di rumah jam segini, apalagi di depan TV, enaklah. Habis makan nih bapak-bapak yang merokok tadi aja di sini nggak boleh merokok. Saya sudah mengurungkan banyak hal, nggak boleh merokok lagi, mungkin ada yang berjual gitu. Nggak apa-apa, bapak ibu itu pengorbanan ini. Dibanding ibu-ibu yang nggak ngerokok, korbannya kan kurang banyak, lebih banyak bapak-bapak yang ngerokok yang kan akhirnya nggak ngerokok. Betul nggak, Pak Purniawan? Iya betul sekali. Salam ketua berikutnya. Mengorbankan waktu, tenaga, uang, harga diri. Di sini dibully lagi. Saya mau, tapi Pak Auto nggak merasa dibully, merasa diperhatikan. Akan menjadi pemimpin orang lain. Jadi orang-orang yang melalui seperti ini yang akan menjadi pemimpin orang lain. Percayalah Bapak Ibu, dengan cara Tuhan kita ini dipanggil untuk memimpin, mengarahkan orang lain. Mungkin dengan cara kehadiran kita, dengan keaktifan kita, dengan sharing kita dan seterusnya. Karena itu untuk menjadi pelayan itu tidak harus dalam hal ini misalkan maaf, tidak harus semua harus menjadi ketua. Kalau semua jadi ketua lalu siapa anggotanya? Kan gitu. Nggak harus. Menjadi anggota itu juga menjadi pemimpin atau memimpin orang yang mau dipimpin. Bayangkan kalau semua pengen jadi ketua, nggak ada yang mau dipimpin, terus gimana? Maka saya bersyukur pada orang-orang yang juga mau dipimpin. Tapi intinya bahwa orang yang mau dibentuk ini sedang dibentuk menjadi pemimpin bagi orang lain melalui apa? Melalui karakternya, tindakannya. Dan dia akan menjadi pelayan umat yang sangat efektif. Maksud saya begini, maksud Nowen begini. Bu Tining tadi membaca sulit, tapi sekarang dia ada di luar, mau saya jelasin. Memang seringkali murid yang bandel begitu. Dia ada. Dia mulai masuk. Dia beli buku tapi dia membacanya susah. Karena mau dibuat TikTok jadi susah. Jadi gini Bu Tining. Ini pemimpin yang efektif menurut Nowen itu adalah pemimpin yang satu mau mengakui bahwa dirinya itu mempunyai kerapuhan dan kelemahan. Satu itu dulu. Lalu kedua diakuin itu, lalu direfleksikan dan dipersatukan dengan apa? Dengan penderitaan Yesus. 3 langkah ini Bapak. 3 langkah ini ketika kita sudah menerimanya, maka kita akan menjadi pemimpin yang efektif. Karena yang kita katakan dan yang kita lakukan itu tidak teoretik, tapi berdasarkan memang pergulatan. Ada orang yang datang kepada kita, dari semua yang tanya kepada saya konsultasi, keren gayanya konsultasi. Padahal curhat. Konsultasi siapa saya konsultasi? Ada seorang katekis, dia mempunyai anak binaan, tapi anak binaannya ini katekis ini cewek. Anak binaannya ini cewek yang suka dengan cewek. Itu namanya apa? Lesbi. Lesbi ya. Saya memuji aja. Tahu nggak? Sejenis ya? Tahu. Nah, parahnya nih, setelah anak itu mau dibaptis dan sekarang sudah dibaptis, anak ini jatuh cinta kepada gurunya ini. Waduh. Dan ini sudah obsesif banget. Obsesif. Kalau misalkan gurunya ini, yang katekis ini, di WA dan nggak mau lama balas, dia marah luar biasa. Astaga. Dia marah luar biasa. Nah,
Suatu saat, ini belum selesai, persoalannya belum selesai. Suatu saat katekis ini dicurhati oleh katekis dari paroki lain yang mempunyai pengalaman yang sama. Nah, karena dia mempunyai persoalan ini, maka dia bisa merasakan. Ini maksud saya Bapak Ibu. Yang namanya empati, compassion, bela rasa itu terjadi karena memang orang bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain tanpa harus terlibat dan terjerat terbelenggu dengan masalah orang lain. Maka kalau misalkan sudah nggak sanggup, tolong nggak sanggup bilang. Dan saya sangat tegas, suatu saat ada seorang katekis muda dari paroki tertentu curhat. Awalnya karena kecelakaan naik motor, tapi lama-lama ini kok kecelakaan aneh. Saya langsung bilang, terima kasih, selesai, saya nggak akan lanjutkan. Karena saya tahu siapa saya. Saya juga tidak mau masuk ke dalam persoalan orang sehingga saya terbelenggu, terjerat, akhirnya saya jatuh. Betul. Nah, pasti betul. Jadi ini Bapak Ibu, efektif. Karena ini maka kenapa sih Tuhan memberikan atau membiarkan kita punya masalah itu, Mak? Itu benar ada tujuannya supaya kita dalam pelayanan ini satu efektif. Lalu yang kedua menurut Nowen itu ini menurut Nowen supaya penderitaan masalah kita ini kita persembahkan kepada Yesus. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang remuk redam, tidak engkau pandang hina, ya Allah. Itu kan betul dikatakan. Itu Bapak Ibu. Karena itu maka menjadi pelayan, menjadi pengurus yang lebih tinggi, yang lebih besar, saya pastikan akan banyak masalah. Tapi lihat masalah itu sebagai sarana untuk banyak rahmat dan banyak berkah. Pasti. Ya pasti ya. Iya. Tapi ingat jangan membuat masalah. Kalau membuat masalah akan menambah masalah. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, mujizat anugerah yang berlimpah ruah. Nah setelah itu kan berlimpah ruah, bukannya luar biasa. Jadi kita berharap ada mujizat dalam kedukaan, dalam penderitaan kita ada sukacita. Amin, pasti bisa Bapak Ibu. Pasti bisa. Kenapa? Karena penderitaan kita itu lalu bukan berarti tidak bermakna. Ini bermakna luar biasa. Kemarin nggak tahu di paroki mana saya mengatakan ini sebagai silih. Kalau saya mempunyai masalah, Anda punya masalah. Misalkan Anda punya masalah dengan Bapak, punya masalah dengan Ibu. Ya misalkan ya, Anda merasakan, Anda mengalami, Anda menerima dan Anda ikhlas. Anda benar ikhlas karena Anda sayang sama papamu, sama mamamu, kamu doakan mereka. Ini namanya Anda sudah ambil silih. Anda akan mendapatkan pengurangan atas dosa-dosa Anda di api penyucian. Satu. Kedua, kalau Anda doakan orang yang di api penyucian, dosanya berkurang. Saya tahunya dari mana? Kita mempunyai teologi salib, Pak. Ini teologi salib. Ini persembahan. Karena itu, kenapa sih dari tadi saya ngomong masalah-masalah? Karena namanya saja rekoleksinya aku haus. Saat aku haus, saya datang padamu. Maka saya buat itu. Kalau enggak, pasti isinya beda. Hidup kita ini bukan karena dituntun apa yang kita lihat, Pak Randy dan teman-teman, Pak Uto, tetapi apa yang kita yakinin, apa yang kita percaya. Dan yang kita harus percayai, yakini, pertama, kita ini rapuh, tapi Tuhan memilih kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses kita. Yang rapuh ini supaya hidup berkelembugaan dan memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Boleh bahtera komunitas kita itu diterjang banyak masalah, tapi harus tetap mendayung dan tetap tebarkan jalan. Karena Yesus ada di dalamnya. Hasilnya Tuhan yang akan melimpahkan, bukan kita. Pada saat itu bolehlah kita mengatakan syukur kepadamu ya Allah, haleluya. Boleh mengatakan itu walaupun ini masa prapaskah. Ya, ini ya. Kita lihat ini, semoga ini menginspirasi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.